Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Oleh karena itu, mari kesempatan yang berbahagia, momentum yang luar biasa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun puasa, makna dari puasa, arti dari puasa itu sendiri menurut bahasa, asal dari kata bahasa Arab saum, yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah atau menurut syariah, menahan lapar, tidak makan, tidak minum, menahan syahwat, hubungan biologis, dan lain-lainnya yang membatalkan puasa dari terbitnya sang fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa ini, ma'asyiral muslimin, adalah hukumnya wajib, yang mana kewajiban ini tidak hanya kita semua yang di era saat ini, di zaman ini yang diwajibkan, akan tetapi sejak zaman dahulu para anbiya ini sudah Allah mewajibkan, sebagaimana yang termasuk juga dasar daripada kita diwajibkan puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu semuanya, kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam, Imam Ghazali radhiyallahu anhu membagi 3 kriteria atau tingkatan puasa. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, shaumul umum, artinya puasanya orang-orang umum, puasanya orang-orang awam, dan ini adalah bermuara hanya kepada fisik belaka. Dia tetap berpuasa, tidak makan, tidak minum, menahan syahwat, menahan nafsu, tetapi hatinya masih bergejolak sifat-sifat yang kotor. Puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi dia menggunjing satu sama lain dengan temannya. Insyaallah ini adalah puasanya orang-orang kebanyakan. Yang kedua, setingkat lebih naik adalah shaumul khusus. Kata Imam Ghazali, ini adalah puasanya orang-orang soleh, yang mana tidak hanya lapar, tidak hanya dahaga yang ia tahan, tetapi hatinya juga ikut berpuasa. Tidak makan, tidak minum, tetapi dia menjaga hatinya dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, shaumul khususil khusus, puasanya para auliya, para anbiya, yang ini sangat-sangat jarang dilakukan karena tidak makan, tidak minum, hatinya juga menahan ini dari perbuatan yang dibenci Allah. Juga di tingkatan ini terbersit di dalam hatinya sedikit saja rasa duniawi, mengharap dunia, dan berpaling dari Allah. Ini sudah membatalkan puasa. Insyaallah luar biasa. Puasa ini, ma'asyiral muslimin, sebenarnya tidak dilaksanakan oleh kita hamba Allah, akan tetapi puasa ini juga dilakukan oleh makhluk Allah yang lainnya. Ada satu filosofi yang luar biasa, yang mana walaupun hewan
ketika ingin derajatnya naik, ini juga puasa. Ada filosofi yang luar biasa ma'asyiral muslimin, yakni puasanya ulat atau kupu-kupu. Yang mana ma'asyiral muslimin, ulat ini adalah binatang yang menjijikkan. Tidak semua orang senang. Bahkan ketemu orang dimatikan ulat ini karena hama dan lain sebagainya. Akan tetapi ulat ingin derajatnya naik di hadapan semua makhluk, semua manusia. Maka ulat berpuasa, menyendiri, sehingga ulat menjadi kepompong. Dia bertapa di situ sampai dalam beberapa hari, maka keluarlah kepompong ini menjadi kupu-kupu yang masya Allah luar biasa, yang disenangi orang. Yang mana selama kepompong ini tidak makan, tidak minum, sehingga terakhir keluarlah dia menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, sehingga kupu-kupu ini disenangi orang. Semua orang senang. Demikian ma'asyiral muslimin, suatu filosofi yang luar biasa, yang mana kalau kita lihat setelah berpuasa, kupu-kupu ini makanannya tidak makan yang kotor, akan tetapi makanannya adalah sari putih, madu yang di situ menghasilkan madu, dan dia seleksi sekali dalam memakan makanan yang ia makan. Mudah-mudahan kita bisa ambil suatu filosofi yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan saya berdoa kepada semua peserta, pemirsa dimanapun berada, dengan bulan Ramadan yang mulia ini kita digembleng di sini. Mudah-mudahan keimanan, ketakwaan kita diupgrade oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedepannya kita menjadi insan-insan yang mutakin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.